Santapan Harian, Kamis, 19 Maret 2020. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-44. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mampukanlah kami untuk menaati perintah di dalam sabda-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berserah. Amin. Lukas 20 ayat 41 sampai 44. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Sahabat Santapan Harian, Beit Midrash adalah tempat orang-orang Yahudi untuk mendalami Torah. Tempat ini unik karena di dalamnya terdapat banyak buku sehingga mirip perpustakaan. Namun kita jangan membayangkannya seperti perpustakaan sekarang yang dominan hening dan tenang. Beit Midrash malah dipenuhi oleh suara orang-orang yang berdebat. Selain penuh buku, tempat ini juga ramai dengan orang-orang, suara bising, dan keributan. Tradisi berdiskusi, berdebat, dan bertanya jawab sejatinya telah ada sejak lama dan menjiwai penulisan Alkitab. Penulis Lukas misalnya, memaparkan permasalahan teks mengenai Mesias yang terlihat bertentangan. Bagaimana menjelaskan Daud yang memanggil Mesias dengan sebutan Tuanku? Padahal di bagian Alkitab yang lain, ia menegaskan bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Lukas memakai isu ini untuk mempertanyakan pemahaman umum orang-orang pada masa itu mengenai Mesias. Kesulitan memahami teks dalam Alkitab justru menyadarkan para pendengar kala itu. Mereka yang menentang Yesus tersadar akan ketidaktahuan dan keterbatasannya dalam memahami Alkitab. Dengan demikian, para pendengar menjadi lebih terbuka dengan kebenaran. Kala memberitakan Injil, kita cenderung terfokus untuk menjelaskan dan menceritakan kisah Kristus. Kita tidak mencoba untuk mengenali kebudayaan, keyakinan, dan kecenderungan dari orang-orang yang menerima Injil. Hal ini berbeda sekali dengan penulis Lukas yang mencoba memahami budaya masa itu. Akibatnya, pemberitaan Injil dilakukan dengan cara dan metode yang tepat. Maukah kita terbuka untuk belajar memahami orang-orang yang kita layani? Maukah kita terlebih dahulu memikirkan metode yang tepat dalam memberitakan kabar baik kepada mereka? Memang, ini bukan hal yang mudah. Usaha ini akan menuntut komitmen keterbukaan, konsistensi, dan kerja keras. Dengan demikian, diperlukan sikap yang bijaksana dalam memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Berilah kami hati dan sikap yang bijaksana dalam memberitakan Injil-Mu kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin.